Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam menuntut ilmu. Sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya, saya akan menanyakan apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita membahas tentang materi apa ya kira-kira? Masih ingat, Bu? Apa kira-kira? Keadaan sosial ekonomi dan budaya Hindu-Buddha. Ya, betul sekali. Jadi kemarin itu kita membahas tentang sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat dari Hindu-Buddha. Kalau saya tanya, kira-kira aspek sosialnya dapat dilihat dari segi apa ya? Kayaknya itu penerapan kasta, Bu. Oh iya, betul sekali. Beri tepuk tangan, Pak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Coba dibacakan KD 3.7 Marofi. Menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Ya, jadi kita akan fokus pada KD 3.7 yang mana akan menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi di Indonesia itu ketika Islam masuk ke Indonesia itu dimulai dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Kemudian sekarang terdapat tujuan dan juga manfaat dari pembelajaran kita kali ini, yaitu untuk rangkumannya, yakni untuk mencapai dari aspek KD 3.7 tadi. Selanjutnya pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas tentang 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori apa? Teori Gujarat. Betul, yang pertama ada teori Gujarat. Kita masuk pada pembahasan teori Gujarat. Saya bacakan aja ya. Teori Gujarat ini merupakan teori yang didukung oleh para ilmuwan Belanda seperti Wijnapel dan juga ilmuwan yang lainnya yang mengatakan bahwasanya agama Islam itu datang ke Indonesia dibawa oleh orang Arab sejak abad ke-13. Jadi dibawa oleh pedagang Arab dari Gujarat. Selanjutnya ada teori Makkah. Teori Makkah ini proses masuknya agama Islam di Indonesia itu berlangsung pada abad ke-7 Masehi, di mana orang Arab atau orang Mesir itu memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh belahan dunia. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Buddha Hamka. Kemudian selanjutnya ada teori Cina. Di mana teori Cina ini dibawa oleh Sukamto Al-Qurtubi yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu karena dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Indonesia. Jadi mereka, orang-orang Cina, teori Cina ini mengatakan bahwa banyaknya pendakwah dan
kemudian datang ke Indonesia untuk berdakwah. Yang terakhir ini ada teori Persia. Pada teori Persia ini masuknya Islam ke Indonesia itu dicetus oleh Husain Jajadiningrat, yang dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia itu yang bermula pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Selanjutnya itu akan membentuk kalian beberapa kelompok. Di sini itu sudah mempunyai modul pembelajaran. Dari modul pembelajaran ini, sebelum melanjutkan dibentuk kelompok, di sini Ibu akan menjelaskan dulu. Ibu di sini memakai metode pembelajaran problem based learning, yang mana setelah saya menyampaikan informasi tentang materi teori masuknya Islam ke Indonesia, diharapkan kalian itu mampu berdiskusi dan juga memecahkan masalah. Setelah kalian berdiskusi, kemudian kalian diharapkan untuk presentasi ke depan, kemudian tanya jawab. Baik, silahkan untuk membentuk kelompok ya, depan belakang. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah ada kesulitan anak-anak dalam berdiskusi? Tidak ada ya. Baik, silakan siapa yang mau maju pertama untuk presentasi? Baik, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sartika, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas bukti-bukti dari teori masuknya Islam, teori Mekah. Yang pertama, pada abad ke-7, yaitu pada tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada bulan Islam di Mesir. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Pertanyaan? Silakan Mas Yosua. Untuk pertanyaan ada selain dari tokoh dua nama? Ada, yaitu ada Van Leur, Anthony H. Johnson, T.W. Arnold, dan Nafib Al-Atas, dan Kaiser. Selanjutnya M. Yunus Jamil dan Francis. Baik, terima kasih untuk presentasi dari Mbak Sartika. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya untuk kelompok 2, persilakan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan aja. Ya boleh, Mas Joshua boleh maju. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan Snell Roger yang juga sebagai ilmuwan Belanda berpendapat bahwa hubungan dagang Indonesia dengan orang-orang Gujarat telah berlangsung lebih awal dibanding dengan orang-orang Arab. Untuk teori masuknya Islam di Indonesia yang dicetuskan oleh Burgense dan Snapper ini didukung oleh beberapa bukti. Untuk diantaranya yang pertama, batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh di tahun 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Mesir memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Jambai. Untuk yang kedua, hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Tarlac tahun 1292 yang menceritakan bahwa di Tarlac sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Nah, untuk selain
memiliki bukti itu, teori ini juga mempunyai kelemahan teori besar ditujukan kepada dua skala. Untuk itu sekian dari presentasi saya. Mungkin ditanyakan. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas, Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk presentasi kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, kita telah mempelajari tentang 4 teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Kira-kira nih anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pagi hari ini? Silakan, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, boleh, silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, Jadi untuk kesimpulannya, menurut berdasarkan teorinya sudah dijelaskan bahwasannya teori masuknya agama Islam di Indonesia itu ada 4. Yang pertama yaitu teori Gujarat, kemudian teori Mekah, teori Cina, dan teori Persia. Yang mana dari keempat teori tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Jadi kedatangan Islam itu ke Indonesia tidak hanya berada di satu titik tempat saja, akan tetapi berasal dari peran kelompok tunggal juga, dan tidak dalam waktu yang bersamaan dan tidak berada di satu lokasi yang sama. baik, terima kasih, lengkap sekali ya. Nah, setelah kita menyelesaikan materi tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, itu akan menyinggung sedikit materi tentang Wali Songo. Yang mana Wali Songo ini merupakan para ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tadi Ibu sudah membagikan tempelan Wali Songo. Bisa ditempelkan di papan tulis ini, sudah ada tertera. Mungkin dari Surabaya terdapat Sunan siapa Surabaya? Sunan Ampel. Sunan Ampel, Lamongan Sunan siapa? Nah, silakan maju. Ya, betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nah, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah mau menempelkan gambar di depan. Untuk melanjutkan materi tentang Wali Songo lebih lanjut, kita mungkin bisa dibahas minggu depan karena waktunya sudah selesai. Kita belajar tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia, kemudian kalian juga sudah berdiskusi dan juga tanya jawab, dan kita sudah memecahkan materi permasalahan dari teori masuknya Islam di Indonesia. Kemudian semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kedepannya kita akan lebih semangat lagi dalam belajar. Terima kasih, Kak. Saya akhiri. Wassalamualaikum.